Baik, sekarang kita akan coba menggunakan PubMed untuk melakukan query terhadap database yang tersedia di sana, dan kemudian berdasarkan query tersebut datanya akan kita simpan dalam format file yang nanti bisa diolah menggunakan perangkat lunak bibliometrik. Kasusnya adalah kita akan mencoba mencari artikel penelitian yang tersedia di PubMed yang berasal dari para peneliti atau ilmuwan yang berafiliasi kepada institusi penelitian atau pendidikan yang berlokasi di Yogyakarta. Oleh karena itu, kita nanti akan melakukan pencarian di PubMed, mencari kata Yogya yang dapat ditemukan pada metadata bagian affiliated address atau alamat para ilmuwan yang biasanya tersedia dalam metadata. Jadi alamat ini kalau di PubMed teksnya itu adalah AD, dan Yogya karena kadang ada orang menulisnya Yogya atau Jogja, kita gunakan OR, kita tuliskan Jogja, AD juga. Dan karena ada yang menuliskannya dalam lengkap Yogyakarta atau Yogyakarta, kita berikan tanda bintang. Jadi bisa yang nulisnya pendek atau yang panjang lengkap. Kemudian kita klik tombol search. Voila, nanti akan menemukan, oh ini 399. Ya, saya masih menggunakan filter tahun 2020. Kita pilih clear all aja. Oke, kita akan menemukan angka kurang lebih sekitar 1960, dimulai dari artikel yang terbit tahun 81 sampai dengan 2020. Kalau misalnya kita nanti akan menganalisis menggunakan PubMed, PubMed hanya mengizinkan kita mendownload setiap kali data yang tersedia itu maksimal 500. Jadi kalau misalnya kita akan menganalisis lebih dari 500, harus kita potong-potong berdasarkan periodenya atau mekanisme yang lain yang memungkinkan kita nanti dapat memilih setiap data itu maksimal 500. Nah, ini supaya memudahkan, kita mungkin akan menganalisis misalnya periode tahun per tahun misalnya. Jadi di sini akan kita pilih, di sini ada pilihan custom range. Kemudian kalau kita pilih dari 2019 bulan Januari tanggal 1 sampai dengan 2019 bulan Desember tanggal 31, nanti kita pilih apply. Nah, dari sini kita akan menemukan angka yang mungkin di bawah 500. Ya, masih di bawah 500. Oke, menemukan angka 449, kemudian kita pilih save. Nah, setelah kita pencet tombol save, nanti akan ada pilihan citasi atau filenya akan disimpan seberapa banyak. Apakah hanya dalam halaman ini aja atau seluruhnya? Kalau seluruhnya berarti 449. Kita pilih all result. Kemudian yang kedua yang penting adalah formatnya. Supaya kita nanti bisa menganalisis menggunakan tool bibliometrik, kita pilih format PubMed. Kita dapat menyimpan dalam format CSV yang sudah dalam bentuk kolom-kolom, tapi kolomnya terbatas. Jadi kita pilih PubMed saja. Kemudian kita pilih create file. Nah, nanti dia akan otomatis tersimpan dalam folder yang biasanya memuat file kalau kita mendownload file dari internet atau dari Chrome atau dari browser kita. Nah, sekarang kita pilih filter yang lain. Jadi misalnya 2020, kita mulai dari 2020 Januari sampai dengan 2020 bulan Desember, kita pilih apply. Kemudian dengan langkah yang sama, kita dapat pilih save. Ini angkanya 399, masih di bawah 500. Kita pilih save, kita pilih all result, kita pilih PubMed, kemudian create file. Nah, beginilah. Jadi ini cara sederhana untuk melakukan query dari PubMed, kemudian nanti menyimpannya dalam format data yang nanti dapat diolah menggunakan Force Viewer. Nanti kita akan belajar menggunakan Force Viewer. Tetapi yang penting buat Bapak Ibu, saya kira juga mengenal beberapa strategi untuk searching misalnya. Saya ingin mencari semua artikel yang memuat kata Yogya pada title-nya. Kita ganti TI misalnya. Ini artinya mencari semua artikel yang di judul artikelnya itu ada kata Yogyakarta. Misalnya contohnya ini, Yogya nanti ada TI semacam ini.
Kalau kita ingin mencari semua artikel yang di di title-nya ada kata Gajah Mada misalnya, ya mungkin misalnya kita cari gajah misalnya, nanti kita akan oh gajah nggak ada, oh ini mungkin clear all. Nanti kita akan menemukan misalnya ini. Jadi penggunaan ini saya kira juga penting. Kalau kita ingin mencari profil penulis yang ada nama autornya misalnya, jadi nama autor tertentu, misalnya katakanlah Pak Lutfan misalnya, kita bisa menemukan ini misalnya. Tapi belum ini nama belakangnya Lutfan, tapi belum tentu Lutfan Lazuardi. Lutfan Lazuardi belakangnya L. Jadi menggunakan beberapa strategi pencarian akan menjadi penting untuk mengenal jenis-jenis artikel yang nanti akan kita miliki. Termasuk kalau kita misalnya sudah mengenal medical subject heading. Ini saya kira juga penting. Medical subject heading misalnya kita tertarik pada artikel yang berkaitan dengan misalnya coronavirus, nanti akan menemukan semua artikel yang kata kuncinya memuat kata coronavirus. Ini contoh sederhana di PubMed yang saya kira nanti dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam pencarian yang nanti datanya bisa diolah menggunakan perangkat lunak FastViewer.